Semuanya berawal dari saya ngekos di kota Malang. Karena saya sendirian di kota itu, saya coba ngekos di lokasi yang cukup dekat dengan kampus. Bangunan di kosan itu ada 3 lantai, ada 6 kamar totalnya. 3 di lantai 1 dan 3 di lantai 2. Kamar mandi ada 2 di lantai 3. Yang ngekos di situ ada 2 orang, dan semuanya di kamar bawah. Karena di lantai bawah cahayanya kurang dan cukup gelap, akhirnya saya pilih kamar yang di atas. Karena di lantai 2 ada jendela yang cukup besar dan mengarah ke sawah. Saya pikir keren juga ya, bangun tidur, buka jendela, udara sejuk, dan kelihatan pemandangan. 3 hari pertama nggak ada masalah, masih aman-aman aja. Tapi di hari keempat, tiba-tiba saya... Gitu kan formatnya? Pakai format yang sama, backsound yang sama, dan kadang ceritanya juga sama. Apalagi yang sama? Kayaknya semuanya sama bro and sis. Gile, ini pikiran gua doang atau gimana? Jangan-jangan bukan gua doang yang ngerasain ini. Ini sebenarnya keresahan gua, konten horor yang seharusnya bikin gua merinding malah jadi biasa aja. Kadang juga malah ngantuk, tapi bagaimanapun, itu tetap laku keras. Kali ini gua akan curhat kenapa podcast horor sekarang rasanya biasa aja. Hilang efek seremnya. Kita coba telusuri nih, itu karena masalah kontennya, penyajiannya, atau malah kita udah kebal. Oke, kita gas ya. Ikuti terus di penelusuran gaib. Oke, berapa di antara kalian yang denger podcast horor, tapi beneran takut? Kalau benar-benar penakut, barangkali ada 5 dari 10 cerita yang pastinya bikin merinding. Itu udah 50%-nya tuh guys. Tapi orang kayak gua sekarang, dari 100 cerita, cuma 5 cerita horor yang bisa bikin gua merinding. Itu pun juga udah bagus. 5%-nya itu. Dulu waktu awal-awal dengar cerita horor, mungkin masih serem, masih ada efek deg-degannya. Kalau pas kencing masih sering lihat kanan kiri, depan belakang, jalan di tempat gelap berasa ada yang ngikutin. Tapi makin kesini makin nggak begitu ya. Nggak ada sensasi jantung berdebar, bulu kuduk berdiri, lari-lari kecil. Iya nggak? Kalau penakut kan gitu, jalannya agak cepet. Benar-benar berkurang drastis perasaan itu. Atau memang gini ya podcast horor, keseringan nonton malah jadi flat. Kalau kata Tan Malaka, terbentur. Kalau ini, takut kebal. Dan lagi semua podcast horor juga mirip-mirip. Coba lu dengerin 5 podcast dari channel yang berbeda. Itu kira-kira formatnya sama. Musik latarnya juga mirip-mirip, suara narator, dan aktingnya juga kadang dibuat-buat. Begitupun juga dengan hostnya. Terus kalau ada punchline horornya, tiba-tiba zoom gitu ke hostnya. Mukanya kaget gitu kan, set. Terus musiknya juga agak naik gitu. Ya gimana ya, gua nggak tahu sih, itu template yang benar-benar works atau gimana gitu. Karena dengan formula itu, sebenarnya nggak main-main juga view-nya. Itu viewernya gila-gilaan, bisa sampai minimal ratusan ribu kalau gua lihat-lihat. Oke lah, kalau dari channel dan host, semuanya template. Tapi kenapa narasumbernya juga ikut-ikutan template? Kan ini orangnya beda-beda maksud gua. Kalau hostnya wajar, sama terus. Nah ini kan narasumbernya beda-beda. Tapi pembawaannya juga harus mirip gitu. Kalau yang gue pikir, narasumber ini juga di briefing dulu. Ini loh nanti formatnya begini, cerita itu harusnya begini, dari awal begini, setup, punchline, pesan moral gitu nggak sih? Ya kalau gue salah tolong kasih tahu, karena gue benar-benar nggak ngerti. Atau mungkin ada tim production yang nonton video ini, bisa kasih bocoran dikit. Sebenarnya secara proses produksi itu gimana? Gue nggak tahu nih, apa yang namanya film horor itu, efeknya semacam kayak antibiotik gitu atau gimana? Karena kalau gue konsumsi terlalu sering, itu juga jadi kebal. Dulu itu horor tentang kejutan. Element of surprise. Sesuatu yang gak kita duga-duga. Patah gitu ekspektasi kita. Tadinya kita di setup supaya pikiran kita ke A, tiba-tiba patah, tiba-tiba belok ke B. Coba zaman sekarang. Setupnya A, ya ternyata ujungnya A. Jadi gampang ketebak. Dari jenis ceritanya pun ada 2 jenis. Ada cerita urban legend, dan ada juga cerita pribadi. Kalau cerita pribadi, ujung-ujungnya ada suara aneh, penampakan, selesai, pesan moral, gitu sih kira-kira. Jadi apa ya? Kayak repetisi gitu. Penampakannya juga biasanya cewek, nenek-nenek, kakek-kakek. Karakter setannya juga bisa ketebak, karena semuanya juga mirip-mirip nih karakternya. Gue sempat mikir sih sebenarnya, bisa nggak sih kalau kita itu mainan suasana gitu. Contohnya, kalau kita nonton film Korea yang judulnya Exuma. Itu kan setannya juga sebenarnya nggak serem-serem amat. Ya memang serem sih kalau ketemu aslinya. Cuman secara penggambaran di film itu, dia nggak terlalu serem sebenarnya.
Jadi pas nonton pun gue nggak harus tutup mata gitu kan. Nah tapi yang janggal itu justru dari ceritanya. Misalnya ada pasak besi, orang dikubur vertikal, dukun siluman. Itu kan sebenarnya elemen misterinya. Yang bikin perasaan jadi nggak nyaman kan sebenarnya itu. Dan menurut gue podcast sekarang itu modelannya kayak industri. Formatnya kayak diulang-ulang. Nggak ada sesuatu yang baru gitu. Bahkan bentuk setannya pun secara audio juga gitu-gitu aja menurut gue. Kadang gue juga mikir sih, sebenarnya sebagian narasumber itu ngarang nggak sih? Karena yang gue tahu, jin, setan, atau apapun itu bisa berubah bentuk jadi apa yang kita takutin. Nah, kalau setannya sama, ini gimana gitu penjelasannya maksud gue? Dan sebenarnya gue pribadi masih dengerin podcast horor. Jadi apa alasannya gue masih dengerin podcast horor ini? Ya sejujurnya gue seneng, masih menikmati. Kadang bosan juga dengerin politik, berita, dengerin podcast yang isinya daging semua. Terlalu positif ntar pikiran gue. Jadi buat ngelepas penat, sekedar nyari hiburan, ya gue denger salah satunya adalah podcast horor. Bukan karena takut, tapi gue suka dengerin orang ngobrol aja. Dan satu lagi, gue sebenarnya adalah orang yang suka observasi. Kadang suka lucu kalau narasumbernya tiba-tiba lebay orangnya, terlalu dibuat-buat. Kayak, ini apa sih? Masa yang kayak gini dijadiin narasumber? Atau gue juga suka kalau orang itu ceritanya bisa urut gitu. Benar-benar diurutin dari A sampai Z, strukturnya bagus, kayak pencerita yang baik. Jadi buat gue sekarang podcast horor udah jadi semacam hiburan untuk mengisi waktu luang dan teman sebelum tidur, bukan nyari merinding. Kalau kalian sendiri gimana? Sebagai sesama pecinta podcast horor, share pengalamannya, kenapa kalian masih dengerin? Tulis aja di komen, menurut lo video apa yang paling serem, nanti kasih linknya, nanti gue lihat. Karena sebenarnya gue butuh asupan horor. Tapi horor yang beneran mencekam ya, jangan yang ala kadarnya. Oke, mungkin itu aja. Dan ini adalah keresahan gue tentang podcast horor di Indonesia. Tetap like, subscribe, share, komen. Kalau ada topik yang mau dibahas, silahkan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.